Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selika Damayanti dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penetapan program prioritas. Penetapan program prioritas termasuk dalam mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan dengan dosen pengampu Bapak Hamyana SSTMSI. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku Integrated Infrastructure Planning, disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan yaitu pertama, pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kemudian, kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan yang dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Pengembangan infrastruktur PUPR menunjang fungsi dari kawasan-kawasan sehingga pembangunannya akan menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi, di mana alat analisis penyusunan rencana terpadu wilayah dan kawasan 35 infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Selanjutnya, Analysis Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal, eksternal, serta alternatif strategi pada tahap kecocokan. Secara konsep, QSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal untuk dimanfaatkan atau diperbaiki. Menurut David, pada tahun 2006 ada beberapa langkah pengembangan QSPM, yaitu yang pertama, membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam QSPM. Informasi ini harus diambil secara langsung dari matriks EFE dan IFE. Minimum 10 faktor keberhasilan kunci eksternal dan 10 faktor keberhasilan kunci internal harus dimasukkan dalam QSPM. Langkah kedua, berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Bobot ini identik dengan yang ada pada matriks EFE dan IFE. Bobot disajikan dalam kolom persis di samping kanan faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Selanjutnya, evaluasi matriks terhadap tahap 2 dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Catat strategi-strategi ini pada baris atas dari 44 alat analisis penyusunan rencana terpadu wilayah dan kawasan QSPM. Kelompokkan strategi ke dalam set yang independen jika memungkinkan. Selanjutnya, analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval dan rasio. Tujuan analisis cluster pertama, mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria yang dimiliki wilayah yang bersangkutan. Kedua, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata center atau kelompok. Terdapat dua macam jenis analisis cluster. Pertama, K-means cluster, ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Yang kedua, hierarchical cluster, atau jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Jawaban soal pertanyaan yang pertama, manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan, yaitu menghindari atau mencegah lost opportunity atau hilangnya peluang, kemudian memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each upon another atau satu infrastruktur akan saling memberikan dampak yang pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. Selanjutnya,
Jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana, maka akan membawa dampak negatif kepada sektor lainnya, di mana wilayah tersebut tidak dapat dikembangkan. Infrastruktur bidang PUPR sendiri merupakan sarana penunjang bagi sektor lain dalam kawasan yang akan dikembangkan tersebut. Selanjutnya, dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata, tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Tempat yang akan dijadikan kawasan wisata harus strategis, di mana tempat tersebut harus menarik minat seseorang untuk dikunjungi. Seperti wisata kawasan alam, pemandangan alam dapat menarik minat masyarakat untuk mendatangi tempat tersebut sebagai kawasan wisata. Tempat yang dijadikan kawasan wisata harus strategis. Tempat tersebut harus dapat menarik minat semua orang untuk dikunjungi. Seperti wisata kawasan alam, pemandangan alam yang indah akan menarik minat masyarakat untuk mengunjungi tempat tersebut. Jika tempat wisata tersebut di kawasan perkotaan, maka harus dipastikan skala akses untuk ke tempat umum mudah dijangkau agar masyarakat tertarik mengunjungi. Kemudian, jika kawasan wisata berada di daerah pegunungan atau terpencil, maka akses menuju kawasan harus mudah agar masyarakat mau mengunjungi daerah tersebut. Kemudian, tiket untuk menuju lokasi terjangkau dan tetap menjamin suasana dan fasilitas yang baik. Pengembangan kawasan pariwisata tersebut harus didukung oleh 4 pilar. Pertama, didukung secara kelembagaan, di mana dibutuhkan koordinasi antar pusat dan daerah. Selain itu, dibutuhkan koordinasi antar lembaga kementerian yang terkait. Pilar kedua yaitu infrastruktur yang membutuhkan dana yang besar. Namun, infrastruktur tidak ada artinya kalau kelembagaannya tidak memadai. Selanjutnya, pilar ketiga yaitu partisipasi masyarakat pelaku pariwisata. Partisipasi masyarakat ini bisa dari sisi pemenuhan atraksi atau misalnya usaha kecil menengah untuk pengembangan pariwisata tersebut. Selanjutnya, pilar yang keempat adalah investasi. Investasi diperlukan dalam membangun infrastruktur yang membutuhkan anggaran yang besar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.